Yosef dan Bapak Andi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, tetap semangat. Kita semua masih ceria ya. Walaupun seharian penuh kemarin kita terus menerus menatap laptop kita masing-masing. Nah, pagi ini juga nampaknya masih ceria. Jadi saya koreksi tadi, saya hanya moderator ya untuk sesi ini. Nah, ini adalah salah satu sesi penting di dalam workshop ini, yaitu kita akan mendengarkan paparan tentang Spada Dikti. Nah, Spada Dikti seperti kita ketahui adalah merupakan LMS atau Learning Management System yang dimiliki oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek yang dulu disebut Spada Kemdikbud, yaitu singkatan dari Sistem Pembelajaran Daring. Nah, ini agar kita semua punya persepsi yang sama, saya harus meng-announce dulu kepada Bapak Ibu peserta yang saya catat ya, sampai pada hari ini masih tetap kita di posisi 4.800 lebih ya peserta. Jadi hampir semua yang join kemarin join lagi pagi ini gitu. Itu satu hal yang menunjukkan bahwa materi ini memang dianggap sangat penting oleh Bapak dan Ibu sekalian. Saya perkenalkan dulu Spada Dikti. Nah, Spada Dikti adalah proses pengembangan Spada yang dulu. Nah, jadi kalau di grup, mohon maaf ya, di grup saya jelaskan dulu, banyak sekali yang peserta yang sudah menjadi komunitas dari Spada Kemdikbud. Sehingga bahkan ada yang nanyain, sebentar itu saya masuk ke Spada dulu nggak linknya. Nah, ini jadi ini kita luruskan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak usah dulu masuk di link Spada, masuk aja di link workshop ini aja dulu gitu. Nanti link Spada akan kita jelaskan oleh Pak Yosef, nanti akan dijelaskan. Nah, yang ada di samping saya ini adalah Pak Yosef Rosmansa, ditemani nanti oleh timnya yaitu Pak Agi Lukman yang akan memperagakan Spada. Saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, Spada Dikti ini lain dan berbeda dengan Spada Kemdikbud. Nah, itu ya. Jadi Spada Dikti ini yang ada di samping kanan saya ini itu lain dan berbeda dengan Spada Kemdikbud yang selama ini kita ada di dalamnya. Ya, tetapi meskipun lain dan berbeda, tetapi tetap menjadi Spada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek Dikti. Nanti pada saatnya perlahan-lahan Spada yang lama itu akan terintegrasi semuanya masuk ke dalam Spada Dikti. Itu dulu ya. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang sudah menjadi komunitas dari Spada Dikti, Spada Kemdikbud, tidak apa-apa. Nanti kalau mau pindahkan modulnya nanti ke Spada Dikti, nanti tinggal menghubungi akunnya, membuka akunnya melalui Pak Yosef dan kawan-kawan. Begitu Pak Yosefnya nggak salah ya? Oke. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, anggaplah kita sekarang belum ada yang masuk di dalam komunitas Spada Dikti. Jadi kita semua masih di luar. Kita mendengarkan dulu paparan pada hari ini. Yang kedua saya ingin sampaikan Bapak Ibu, Spada yang kita kembangkan ini adalah Spada betul-betul, istilah Pak Yosef itu adalah BBI, Buatan Bangsa Indonesia. Jadi gitu ya. Jadi ini adalah LMS yang kita buat sendiri oleh Pak Yosef dan kawan-kawan yang dikembangkan di ITB ya, kembangkan di ITB, dan secara operasional saat ini sudah digunakan oleh ITB. Nah, jadi gitu. Jadi bukan barang baru sekali, jadi sudah mengalami fase percobaan yang cukup baik. Dan tentunya banyak sekali hal-hal yang baru, fitur-fitur baru, peluang-peluang baru, kebebasan
dan kita simpulkan bahwa Sepada Dikti ini adalah disebut dengan sepada ramah guna. Nah, artinya tidak perlu ibu sehebat-hebat dulu baru bisa masuk bergabung di Sepada Dikti. Seperti dulu, wah kita harus banyak belajar hal kan. Nah ini yang dibuat Pak Yusef ini, istilah Pak Yusef, kalau Bapak Ibu selama ini sudah terbiasa mengajar sinkronos di Zoom, wah insya Allah udah bisa lah di sini. Gitu. Nah jadi jangan khawatir. Yang kedua, yang ketiga tadi kita mendengarkan paparan Bu Ane tentang hasil monitoring kegiatan workshop ini. Alhamdulillah hampir setengah, ya, lebih setengah Bu ya, yang sudah naik benderanya pokoknya siap gitu. Nah ada sebagian yang tentu masih baru. Nah yang baru terutama ini kita pada jam ini berasumsi Bapak Ibu sekalian itu sudah punya modul asumsi ya, tapi belum tentu punya gitu. Atau paling tidak sudah punya bagian 1 potong 2 potong daripada modul. Nah sebentar dalam sesi ini mungkin Ibu langsung bisa praktikal dengan Pak Yusef bagaimana mengintegrasikan modul itu ke dalam Sepada Dikti. Kira begitu? Itu 3 hal yang saya ingin sampaikan mengenai Sepada Dikti. 1 hal tambahan, Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu, kemarin harusnya pada pembukaan Pak Dirjen Dikti Prof Nizam harusnya menyapa Bapak Ibu sekalian dan menyampaikan sambutan. Tetapi karena kemarin itu adalah hari kelahiran Pancasila dan beliau sedang upacara sehingga tidak sempat bergabung pada pembukaan. Dan sebentar, di tengah-tengah acara ini jam 10.30 Pak Dirjen akan hadir di tengah-tengah kita melalui Zoom untuk menyampaikan arahannya tentang workshop ini. Nah, jadi kalau nanti tiba-tiba Pak Yusef saya minta break dulu 4 menit, nah kita potong dulu karena Pak Dirjen sudah akan menyampaikan arahannya itu. Saya kira itu pengantar saya sebagai moderator dan nanti ada sesinya kita tanya jawab. Nah, sekarang saya perkenalkan di sebelah kanan saya adalah Pak Yusef Rosmansyah. Beliau adalah penanggung jawab Sepada Dikti mulai 2021 ini yang ada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dan di sebelahnya ada Pak Agi Lukman yang nanti merupakan tim dari Pak Yusef yang membantu untuk sesi ini. Saya kira demikian pengantar dari saya. Selamat, mari kita sama-sama menyimak. Ini hal yang baru, tapi hal yang tidak susah. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah selesai workshop ini kita bisa menjadi satu komunitas, satu rumpun di dalam Sepada Dikti di seluruh Indonesia. Saya kira demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan forum ini ke Pak Yusef Rosmansyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Yusef. Baik Pak Ilham, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak semua. Nah, saya akan perlu bantuan operator ya untuk menayangkan slide saya. Dan Prof Ilham, saya izin supaya bisa melihat layar juga, berarti boleh berdiri di sana ya. Baik, dan nanti ada tim, kami bawa tim 8 anak muda ke sini untuk mendemokan, barangkali diperlukan ya. Baik, silahkan ditayangkan paparannya. Baiklah, kita akan mulai. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Ilham tadi bahwa ini namanya dari Ibu SES ya, nama LMS kita atau LMS Learning Management System, tapi kami menyebutnya lebih tepat adalah Wahana Ajar Bauran Nasional. Jadi Wabnas, dekat-dekat dengan Warnas ya. Namanya Sepada Dikti, dan kita fokus hari ini di pengenalan. Kita mengetahui semua ya bahwa LMS ini atau Wabnas ini tidak sesuatu yang fiturnya sangat banyak. Jadi kalau dalam 2 jam ini
pastinya tidak akan cukup. Jadi hari ini kita akan menyamakan persepsi dulu bahwa ini adalah tuntutan zaman. Kita memerlukan sebuah wahana ajar bauran nasional yang dapat menampung jutaan pengguna. Jadi karena kebutuhan ini dan kebutuhan yang lainnya, integrasi dengan Spada Dikti, kemudian ada dashboardnya untuk di comment center dan untuk di smartphone Bapak Ibu pejabat kita. Nah, makanya dikembangkanlah yang namanya Spada Dikti ini. Ini diadopsi dari yang sudah kami kembangkan sejak lama di ITB. Baiklah, kita akan mulai berikutnya. Slide berikutnya silakan. Nah, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Jadi hari ini kita lebih banyak melihat secara konsep, tetapi nanti ketika ada sesi berikutnya, tanya jawab, mungkin kita akan langsung menunjukkan LMS-nya itu sendiri ya, webinarnya. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan dulu adalah bahwa kita sedang proses memasukkan nama-nama dosen, karena kan dosennya banyak, kemudian akan dipilih ya, nanti akan menjadi rombongan belajar berbagai ribuan mata kuliah, dan ini masih proses. Kita masih menunggu dari panitia untuk memasukkan nama-nama dosen, nama-nama peserta kuliahnya, siapa saja mahasiswanya, kemudian nanti bahan ajarnya akan masuk, dan jadinya tidak dapat dilakukan hari ini langsung di mata kuliah Bapak dan Ibu dosen ya hari ini, karena memang datanya belum siap, tetapi hari ini kita akan memberikan gambaran dulu. Baik, ini ada beberapa hal dasar kebutuhan pengembangan, kemudian seperti apa secara ringkasnya ya posisi dari Wabnas Spada Dikti ini, termasuk ekosistem keseluruhannya dengan PD Dikti dan Wabnas atau LMS yang dimiliki oleh masing-masing universitas. Kemudian mekanisme komunikasi LMS Spada Dikti, salah satu yang paling banyak ditanyakan ya, saya pantau dari kemarin, adalah bagaimana integrasi antara LMS yang kita miliki di universitas masing-masing, di perguruan tinggi masing-masing, dengan Spada Dikti ini. Secara ringkas jawabnya adalah bahwa di Spada Dikti ini ada fitur yang namanya Moodle Content Import. Jadi mata kuliah yang Ibu Bapak sudah miliki, kontennya sudah banyak, tugas dan lain-lain ya, assignment, konten berbagai macam, PDF lah, PPT, video, tautan YouTube misalkan, itu nanti semua dapat diimport ke dalam LMS Spada Dikti. Jadi tidak perlu kerja dua kali. Itu salah satu jenis integrasi yang paling basic gitu ya. Nantinya berikutnya ada pertukaran nilai, sinkronisasi dengan PD Dikti. Nah, ini yang nanti kita perlu workshop lebih lanjut. Baik, mari kita lanjutkan. Kita nanti akan membahas hal-hal ini lebih detail. Nah, ini dasar kebutuhan kenapa Spada Dikti ini diadakan. Yang salah satu yang paling penting adalah kemampuannya ya, skalanya. Nah, kalau yang sekarang karena berbasis microservice, tidak jauh beda lah gitu ya dengan aplikasi-aplikasi yang ordernya, valuasinya sudah triliunan rupiah gitu, dimiliki misalkan Tokopedia atau Google itu sendiri ya, Google Mail dan lain-lain, itu berbasis microservice dengan dockerisasi, sehingga untuk user hanya puluhan, hanya ratusan sampai jutaan, puluhan juta pun aplikasinya sudah dapat mengikuti karena sudah berjalan di atas platform public cloud atau private cloud bisa ya, sehingga ini yang tidak dimiliki oleh LMS yang sebelumnya. Kemudian compatible, bisa menjalankan berbagai macam keperluan. Cuma disclaimer bahwa Spada Dikti ini masih versi 1 ya, pengembangannya baru beberapa bulan saja. Jadi kalau nanti dibandingkan dengan buatan raksasa dunia yang sudah puluhan tahun, tunggu dulu gitu. Kami sedang mengembangkan yang versi 2-nya tahun ini, mudah-mudahan versi 3-nya tahun depan,
sehingga nanti akan lebih lengkap fitur-fiturnya. Sementara sekarang ini karena keterbatasan waktu ya, difokuskan kepada fitur-fitur yang sangat penting saja dulu untuk keperluan MBKM ini. Kemudian seamless, dapat berintegrasi dengan PD Dikti, kemudian dengan berbagai sistem yang ada ya ini, dan berkembang terus gitu ya, termasuk dengan Academic Administration Management System yang sekarang namanya Kampus Merdeka itu ya, kemendikbud.go.id. Nah, expandable ya, ini dapat terus ditambahkan. Jadi fiturnya sekarang katakanlah kita punya 100 fitur, tahun ini kita tambahkan lagi 100 fitur lagi, tahun depan 100 lagi. Nah, karena kayak memang dibikin di dalam negeri, jadi ini akan berkembang sesuai dengan kebutuhan, dan seringkali banyak kebutuhannya mendadak gitu ya, baru 3 hari sebelumnya dikasih tahu ini perlu penilaian misalkan portofolio, pembuatan apa gitu ya, yang kalau kita buat secara proses baku dari pengembangan software itu tidak mungkin. Tapi kan di sini nggak bisa ada kata tidak mungkin gitu, harus mungkin, harus bisa ya. Jadinya kita dengan membuat sendiri seperti ini, hal ini dimungkinkan. Tapi kalau kita membeli dari luar negeri seperti sebelumnya ya, atau menggunakan open source yang buatan orang lain, memodifikasinya jauh lebih susah ya daripada kita membuat sendiri. Kemudian Synchronous ini sudah terintegrasi dengan berbagai macam video conference ya, di ITB pakai Microsoft Teams misalkan. Kemudian yang paling banyak, paling populer Zoom sekarang. Jadi nanti tinggal satu klik saja, mahasiswa dan dosen seolah-olah sudah menetap di ruang Vicon tersebut ya, tinggal tidak usah menjalankan aplikasinya secara terpisah. Kemudian model content import, nah ini ya yang paling penting, menjawab banyak pertanyaan dari kemarin bahwa di Spada lama nanti kontennya juga sudah banyak, sudah ribuan mata kuliah, nanti tinggal dipilih yang mana yang akan digunakan di Spada Dikti ini. Kemudian ini kita kembangkan dengan visi ke depan. Jadi sekarang versi 1. Nah, sudah ada dashboardnya. Nanti kalau perlu demo, kami sudah siap mendemokannya ya, bahwa setiap aktivitas kelak-klik mahasiswa maupun dosen sudah dicatat gitu. Jadi nanti tinggal educational data analitiknya saja yang akan dikembangkan lebih lanjut supaya kelak-klik ini menjadi misalnya bahan untuk intellectual presence. Kemarin ada diskusi bagaimana absensi. Ya, absensi sebenarnya presensi ya. Sebenarnya kan engagement istilah yang tepatnya itu. Kalau cuma absen setelah itu tidur, sebenarnya dia tidak hadir di kuliah itu, ya. Tapi yang jelas dengan Spada Dikti nanti aktivitas apa yang akan dianggap sebagai engage, sebagai apakah karena dia menjawab chat kita misalkan forum dari dosen, atau kita kasih kuis dia jawab, kita kasih video mereka tonton, kasih video mereka baca, berapa klik yang akan didefinisikan. Nah, itu fiturnya sudah ada di Spada Dikti. Jadi sudah seperti tadi cognitive presence atau intellectual presence. Kemudian belum ada masih ya virtual lab. Nah, kita sekarang semakin serius menuju virtualisasi lab. Yang sudah serius selama ini dalam virtualisasi lab adalah calon penerbang. Sebelum mereka menerbangkan ke pesawat latih dan pesawat yang sebenarnya, mereka berlatih dulu di flight simulator. Nah, virtual lab seperti flight simulator ini sudah terbukti efektif, efisien, dan engaging. Efisiennya itu dari sisi resource. Ya, meskipun memang mahal ya sebuah flight simulator, tapi tetap
itu jauh lebih murah daripada pesawat aslinya. Nah, nanti ke depan dan penekanannya di sini adalah bahwa bukan berarti menghilangkan experiential learningnya, tetapi mempercepat prosesnya. Jadi seperti halnya pilot itu saja. Sebelum pesawat betulan, mereka berlatih dulu sampai memenuhi kompetensi tertentu. Jadi nanti semua yang ada experiential learning, sebelum para mahasiswa kita nyemplung ke lab basah, ke lapangan lah, atau ke studio, ke hal-hal yang rumit, yang bahaya, yang tidak memungkinkan, seperti di Bandung misalkan ya, sekolah pariwisata. Mungkin 1000 tahun yang akan datang tidak akan pernah ada pesawat, kapal pesiar singgah di Bandung. Harus banjir besar dulu ya. Nah, tapi dengan virtual lab, setiap mahasiswa yang berlatih ya menjadi pelayan dalam pesawat, dalam kapal pesiar tersebut, itu bisa memiliki pesawat, kapal pesiarnya masing-masing. Nah, seperti itulah ya virtual lab. Kalau di SD misalkan atau di SMP ya, mau praktikum biologi gitu, apalagi selama pandemi, mereka sekolah aja nggak bisa, apalagi mau praktikum. Nah, daripada loss of learning, total loss ya, tidak bisa sama sekali, virtual lab ini bisa membantu. Nah, itu untuk kedepannya kita sudah punya mekanisme bagaimana LMS ini berintegrasi dengan bermacam virtual lab. Dan ini nanti ke depan yang diharapkan dari setiap universitas punya virtual lab apa, sehingga secara nasional kita punya virtual lab yang lengkap. Demikian ya. Dan ada fitur-fitur yang lainnya lah yang nanti ke depan terus kita sudah ada di roadmap kita. Mari kita lanjutkan. Nah, Wabnas, Wahana Ajar Bauran Nasional Spada Dikti ini ada di spadadikti.id, domainnya itu ya. Dan sekarang sedang difokuskan untuk mendukung proses pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan yang sudah berjalan sekarang Kampus Mengajar, dan aktivitas yang sekarang ini kita akan mulai yaitu pertukaran mahasiswa merdeka dalam negeri. Jadi berbagai aktivitasnya akan dilakukan di sini, dan ini akan selalu sinkron dengan PD Dikti sehingga segala aktivitasnya tercatat. Bagi dosennya pun nanti akan punya semacam mata kuliah yang isinya adalah laporan kegiatannya, sehingga nanti Pak Ilham menjadi dosennya dosen untuk mengakses apakah dosen yang bersangkutan sudah melakukan pekerjaannya dengan baik atau tidak ya. Jadi dosen bisa memantau mahasiswanya, sementara dosen dalam bekerja dalam memantau mahasiswanya bisa dipantau juga oleh super dosen. Oke, mari kita lanjut berikutnya. Nah, ini posisinya. Memang saya harusnya pakai pointer ini ya, tetapi tidak dimungkinkan di sini. Yang penting adalah bahwa kita punya yang namanya, yang oranye itu kotaknya AAMS, Academic Administration Management System. Ini adalah proses biasanya mulai dari pengumuman, pendaftaran, ada seleksi, kemudian ada pembentukan kelas, begitu ya, dosennya siapa, pengampunya siapa, mata kuliahnya apa, pesertanya berapa orang, siapa saja. Nah, yang dalam hal ini yang menjadi AAMS ini adalah kampusmerdeka.kemendikbud.go.id yang Bapak Ibu login ke sana. Nah, ini loginnya menggunakan single sign on, jadi masuk Bapak Ibu ke sana tempat Bapak Ibu daftar. Nanti akan ada satu tombol, ketika diklik akan masuk ke dalam Spada Dikti. Ya, sehingga tidak perlu login lagi, hanya login sekali bisa masuk ke kegiatan yang Bapak Ibu ampuh di Spada Dikti. Nah, Wahana Ajar Bauran Nasional Wabnas LMS Spada Dikti ini terhubung dengan Command Center
yang Pak Dirjen ya, Ibu Ses, Mas Menteri itu bisa langsung memantau dari sana, dari smartphone-nya juga, tapi di comment center kan bisa sambil diskusi dan lain-lain. Nanti data-data analitik dan data-data klik-klik serta drill down-nya ya, tiap mahasiswanya bisa dicek secara agregat, bisa dicek. Contohnya sih saya ada ya, tetapi kalau diperlukan saja nanti ditampilkan. Nah, dan ini di kotak sebelah kanan ada PD Dikti, karena semua ingin tercatat di sana, tidak ada lagi yang bolong-bolong ya, semua akan tercatat. Dan LMS PTN PTS akan disinkronkan setidaknya kontennya. Ke depan sinkronisasinya akan bisa lebih dalam, tapi untuk saat ini tahun pertama kita fokus yang paling prioritas, yaitu jika Ibu dan Bapak sudah punya konten, nanti tinggal kurang lebih 1-2 klik bisa terimport ke dalam LMS pada Dikti, kurang lebih seperti itu. Kemudian karena ini kita harus memperhatikan juga saudara-saudara kita yang di daerah 3T, maka dari Kemendikbud ada tablet, ada laptop, itu sudah bersinkron dengan tablet dan laptop tersebut ya, untuk di daerah 3T yang koneksi internetnya ada ataupun ada sangat fakir gitu ya dari sisi kualitas dan kuantitasnya, atau bahkan tidak ada sama sekali. Nanti bisa diunduh satu mata kuliah, semuanya diunduh, misalkannya dia ikut 4 mata kuliah, 4-4-nya diunduh. Setelah itu kembali ke tempat rumahnya yang di daerah 3T, tetap bisa belajar. Nanti kalau setelah sebulan atau dalam jangka waktu tertentu ada ujian, ya harus pergi lagi ke tempat yang ada internet untuk ujian. Baik, ini secara keseluruhan bagaimana di sini posisi dari Wabnas ini, LMS ini ya. Jadi Bapak Ibu sekarang biasanya daftar dan login ada di AAMS yang orangnya itu, dan karena masih proses sehingga belum terjadi misalkan ada 5.000 mata kuliah diciptakan di LMS. Nah, itu sedang diproses ya oleh Pak Ilham dan kawan-kawan, sehingga nanti pada saat proses itu biasanya hanya beberapa, mungkin tidak lebih dari 1 jam, semua langsung tercipta di Sepada Dikti, sehingga pada saat Bapak Ibu login ke AAMS-nya ya, ke kampus mengajar, ke kampus Merdeka, masuk ke Sepada Dikti, tinggal klik, di sana sudah ada mata kuliah yang Ibu Bapak ambil. Ini garis besarnya. Nanti ke depan kita akan punya ini juga ya, versi mobile-nya, tapi sepertinya masih proses ya, entah di tahun ini atau di tahun depan. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, ini ditekankan di slide ini bahwa ada bagian dari AAMS dan ada bagian dari LMS ya, yang Wabnas ini. Jadi prosesnya setelah Ibu dan Bapak dinyatakan resmi menjadi pengampu salah satu mata kuliah, kemudian di dalamnya ada katakanlah 50 diciptakanlah mata kuliah itu, maka masuklah ke dalam LMS tadi ya. Nah, di sanalah Ibu dan Bapak akan mengisi berbagai kegiatan pengajaran, pembelajaran, memasukkan konten-konten ajar ya, PPT, dokumen, video, tugas, kuis, forum, Vicon, dan lain-lain. Nah, dalam prosesnya ada absensi tadi ya, presensi. Nanti presensinya diaktifkan sehingga akan menjadi sebuah laporan. Mungkin kalau di sini nanti kita perlu komunikasi ya, seperti apa yang diperlukan forum absensinya atau presensinya. Oh, baik. Oke, jadi pada prinsipnya setelah proses berjalan 14 minggu atau 16 minggu, ada nilai-nilai akhir, maka nilai-nilai ini dan absensi dan lain-lainnya dikembalikan untuk penilaian. Berikutnya, ini fungsi-fungsi yang ada di Sepada Dikti ya, mulai dari integrasi single sign on, manajemen pengguna, manajemen akademik,
manajemen pembelajaran, perkuliahan ya, mata kuliah. Kemudian ada kalender, pengiriman pesan, forum, ada jam server untuk ujian, kemudian ada log and completion activity. Banyaklah, ini akan berkembang terus. Berikutnya, ini contoh-contoh saja ya tampilannya, dan nanti kalau perlu didemokan. Berikutnya hanya tampilan-tampilan saja. Ini tampilan, nanti kalau perlu ditanyakan kita demokan. Berikutnya, ya, berikutnya lagi. Berikutnya udah hampir selesai Pak Ilham. Nah, ini untuk fitur-fitur yang akan kita kembangkan ke masa depan. Jadi kita akan jauh ya ke depan supaya benar-benar kita punya LMS wahana ajar baru dan nasional yang komplit, yang tidak kalah dengan LMS buatan luar negeri yang harganya sangat mahal itu. Berikutnya, nah ini sudah Pak Ilham, terima kasih banyak. Semoga dapat memberikan gambaran bagi ibu bapak. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin bersiap-siap ya, tim yang siap menemukan anak muda tim saya nanti bisa turut menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusef atas paparannya, dan sebentar kita akan lanjut lagi dalam demo dan tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim, Pak Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Hijam telah bergabung bersama kita di dalam Zoom ini. Kami ucapkan selamat datang Pak Dirjen, selamat bergabung, namun memberikan arahan yang mana seperti kita ketahui kemarin Pak Dirjen tidak sempat memberi keterangan, sehingga pada sesi ini kami harapkan kita semua akan mendapat arahan dari beliau tentang penyelenggaraan workshop ini, terutama dalam yang pelaksanaan Barat Mahasiswa Merdeka. Bapak Dirjen, sebelumnya kami harus laporkan bahwa kemarin kita sudah memulai workshop ini dengan jumlah peserta secara keseluruhan yaitu 11.836, yang kita ekspektasi hanya 7.000, sehingga memaksa kita, walaupun kita sudah menyiapkan 7.000 aplikasi Zoom yang bisa interaktif, terpaksa tetap kami harus mengakomodasi teman-teman yang antusias ini melalui YouTube. Dari peserta itu 9.144 adalah merupakan dosen pembelajaran dan 2.692 merupakan dosen modul Nusantara. Di pembelajaran kami membagi 4 kamar, yaitu ada 658 dosen bergabung di kamar agrokompleks, ada 502 dosen bergabung di kamar kesehatan, dan ada 2.934 dosen yang bergabung di kamar STEM, dan yang paling mencengangkan adalah 5.050 dosen bergabung di kamar sosum. Jadi hampir setengah dari dosen kita ini dalam pertukaran materi ini adalah asal dari ilmu sosial dan humaniora. Sampai jam 4 sore peserta tidak berkurang, 11.000 itu sampai ditutup, dan pada pagi ini kita buka kembali Pak Dirjen. Ternyata tadi sama dalam waktu pembukaan saya mendapatkan angka 4.800 dosen pembelajaran, karena memang sebentar siang baru bergabung untuk Nusantara lagi, dan saat ini juga Zoom kita yang 5.000 ini sudah penuh, dan terpaksa kita belas pergi ke nah, apa yang hikmah yang kita dapat dari angka-angka ini Pak Dirjen, kita bisa lihat betapa antusiasnya Bapak Ibu dosen, betapa keinginan Bapak Ibu dosen kita untuk mengembangkan kapasitasnya di dalam pembuatan modul Nusantara atau modul pembelajaran ini, dan mengikuti pembelajaran daring ini. Dan workshop ini adalah merupakan satu wadah yang bisa mewadahi mereka. Mudah-mudahan besok
besok-besok kita bisa terus memberikan pelayanan seperti ini. Dan alhamdulillah laporan dari Ketua Pelaksana tadi Bu Anda mengatakan setelah 1 hari workshop 50% dari peserta sudah angkat tangan siap modul untuk dimasukkan di SPADA setelah selesai workshop ini, dan 50% lagi meminta waktu beberapa hari akan menyiapkan. Saya kira demikian Pak Dirjen laporan singkat kami. Dengan hormat kami mohon arahan dari Pak Dirjen, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi selamat menjelang kita semua bagian budaya selamat menjalankan. Rekan-rekan sekalian serta seminar mahasiswa antara yang saya berkongsi dan disampaikan. Alhamdulillah luar biasa sekali program ini. Di satu sisi kita yang menjaga, peserta yang menjaga, semangat dari teman-teman sekalian berbagi semangat memberikan yang terbaik bagi para mahasiswa melalui gotong royong, melalui bersama, berkolaborasi dalam frame, dalam payung kegiatan para mahasiswa Nusantara dan Informatika. Saya meyakini bahwa dengan berbagi kita mendapatkan manfaat yang lebih. Dengan berbagi bukannya berkurang tetapi bertambah, bahkan berlipat ganda apa yang kita lakukan. Ini seorang dosen sangat bahagia ketika ilmunya tersampaikan dan termanfaatkan oleh banyak mungkin mahasiswa. Dari setiap dosen yang melalui program pertukaran mahasiswa antara mahasiswa Merdeka ini kita harapkan dosen-dosen terbaik kita akan berbagi ilmu dengan seluruh mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Dan ketika kita menyampaikan ilmu oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, itu spiritnya lain, rasanya lain. Ketika kita berada di depan kelas dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, berbagai perguruan tinggi, itu sangat berbeda dengan kalau kita mengajar kelas kita sendiri dengan mahasiswa yang sudah kita kenal. Ini adalah sesuatu yang jadi perhatian kita, dan ini manfaat dari kerjasama dan program orang mahasiswa. Nah, dalam penyusunan modul kita berharap yang dihasilkan oleh rekan-rekan sekalian ini adalah modul terbaik karena akan digunakan oleh banyak sekali mahasiswa dari berbagai macam perguruan tinggi, dari berbagai macam daerah di Indonesia. Program pertukaran mahasiswa antara program mahasiswa Merdeka ini semangatnya adalah saling kenal, saling berbagi, saling mengisi dengan kebaikan, saling berkolaborasi antar daerah, antar perguruan tinggi. Harapannya nanti ada tekstur desain project misalnya yang dikerjakan secara lintas perguruan tinggi, bahkan juga membuka peluang untuk lintas program studi. Misalnya ada tekstur desain atau desain proyek yang terkait dengan katakanlah kerusakan hutan, bisa diikuti oleh berbagai mahasiswa dari berbagai macam disiplin ilmuwan.
mungkin nanti mahasiswa kehutanan dari kacamata mahasiswa hutan, mahasiswa teknik dari penggunaan teknologi mitigasi kebakaran hutan, dari mahasiswa pertanian bagaimana nanti mengalihkan hutan dengan kemanfaatan rakyat pertanian di sekitar hutan, kemudian dari mahasiswa ekonomi dan itu aspek ekonomi dari kebakaran hutan, dengan mahasiswa sosial politik misalnya tentang masyarakat di sekitar hutan dan sebagainya. Jadi banyak sekali kegiatan yang bisa kita desain bersama-sama melalui kolaborasi kampus Merdeka ini dengan peran mahasiswa, dengan program-program Merdeka, dan harapan juga dan kita akan lebih dinamis lagi dan kita membuka pusat-pusat dan pusat-pusat itu dari perguruan tinggi untuk bisa berinteraksi dengan seluruh perguruan tinggi. Dengan begitu maka kita akan terasa dan akan meningkat pada seluruh kita yang kurang kita belajar di yang ini bisa dibagikan kelebihannya pada yang masih kurang itu kelebihan itu akan berlipat-lipat kemanfaatannya dan efeknya pada seluruh komunitas tingkat perguruan tinggi kita. Nah, selain itu juga melalui workshop yang dilakukan beberapa hari ini, kita berharap kemampuan dosen kita di dalam user modul yang baik digunakan pada bisa meningkat sehingga konten yang pada integrasi kita pastikan adalah konten-konten yang bagus, konten-konten yang berkualitas, dan dengan itu juga meningkatkan kemampuan kita semua di dalam membuat modul yang baik. Terutama kalau saya punya waktu, saya ingin mengikuti program ini secara penuh agar saya bisa membuat modul yang baik juga seperti yang saya. Nah, ini kita harapkan pada ini sebagai platform kita berbagi, platform kita melakukan pembelajaran, platform kita melakukan aktivitas belajar mengajar terutama di masa pandemi ini, kita akan bisa semakin fokus, semakin kuat. Saat ini sudah modul yang upload di Sepada dan dimanfaatkan secara bersama-sama. Ke depan mudah-mudahan semakin kaya dan semakin berkualitas itu bisa menjadi sumber ilmu, berpengetahuan, berpembelajaran bagi seluruh mahasiswa, seluruh dosen di lingkungan perguruan tinggi kita, sehingga tidak perlu kita reinvestasi ya, kalau sudah ada modul yang bagus di Sepada bisa kita manfaatkan dan kita bisa memperkaya dengan bersamaan. Berbagai macam kegiatan kampus Merdeka misalnya itu bisa kita pantau, bisa manfaatkan Sepada Dikti itu misalnya melakukan aktivitas sehari-harinya mahasiswa dalam program mengajar, mahasiswa dalam program main kompetensial, kenapa tadi boleh ini tidak boleh atau magang, ada masalah apa mahasiswa dalam pembelajaran lintas perguruan tinggi itu semua akan bisa termonitor, terpantau dan terkelola dengan baik melalui Sepada Dikti. Pak Sundawan juga belum tuh di grup saya, tapi saya minta upload video belum jadi, belum ada. Ekosistem membangun Indonesia yang lebih akseleratif. Iya, saya minta upload video. Terus Bu Popi kontak saya Bu Popi, tapi saya belum nanya lagi Bu Popi. Merdeka Belajar Merdeka. Dan yang sangat penting sekali lagi saya garis bawahi ekosistem persahabatan Nusantara, antar dosen, kolaborasi antar dosen, kolaborasi antar mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, bahkan juga dengan perguruan tinggi di negara-negara yang lain. Mudah-mudahan supaya kita bersama ini mendapatkan ridho, daya dari Allah Ta'ala, Yang Kuasa,
Iya, supaya dikumpulkan kita aja kalau tidak gitu. Iya, tergiur pasti kehidupan kita bangsa, cukup melaporkan membangun bahwa sumber daya di manusia grup ini unggul nama ini yang belum. akan mendapatkan Kalau saya hampir semuanya sudah, cuma Pak Sundawan lagi ada kebaikan bicara. dan keberhasilan di dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Ya, Tapi kan cuma gambaran umum. Gambaran umum, jaya. belum Mendingan, tahu. mendingan panggil satu Ketika, orang dari tiap universitas, kumpul, dan program-program nanti kita betul-betul bersama. pelatihan. Terima kasih. nanti dikembangkan saya bilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan pada moderator. Siap. Pak Dirjen Pendidikan Tinggi atas arahan. Nah, kalau kita menyimak arahan Pak Dirjen tadi, Bapak Ibu dosen Pertukaran Mahasiswa Merdeka, nah terjawab beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan oleh Bapak Ibu kepada kami, bahwa bagaimana kalau nanti di mata kuliah saya ada mahasiswa dari program studi yang lain mengikuti, bagaimana saya mengadaptasikan diri, apa sih pentingnya misalnya mahasiswa dari program studi lain mengikuti mata kuliah saya. Nah, tadi sudah diuraikan dengan baik oleh Pak Dirjen kepada Bapak Ibu, sehingga dengan arahan tadi kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan tadi sudah terjawab. Saya kira itulah sambutan sekaligus arahan Pak Dirjen yang tentunya semakin mensemangati Bapak Ibu sekalian, yang saya lihat semangatnya semakin hari semakin membarah. Terbukti baru 10 menit Pak Yusef memperkenalkan pada dikti, sudah ratusan yang login padahal kita belum buka. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak dosen mohon sabar dulu. Jadi kita belum membuka link untuk sepada dikti, tetapi ya itulah semangat. Demikian Pak Dirjen, terima kasih. Kami mewakili seluruh teman-teman panitia, terutama tim dari UNPAD yang bekerja perfect sekali mengorganisir workshop ini. Kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan Pak Dirjen untuk menyampaikan arahan kepada seluruh peserta. Semoga apa yang tadi disampaikan menjadi harapan untuk kita semua mensukseskan kegiatan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka tahun 2021 ini. Terima kasih Pak Dirjen atas arahannya, dan kami akan segera berlanjut kepada sesi berikutnya mengenai demonstrasi penggunaan sepada dikti. Dan kepada Pak Dirjen, jika mempunyai kesibukan yang lain, dapat meninggalkan Zoom ini, dan kita akan meneruskan workshop ini sampai pukul 4 hari ini sore, dan besok berlanjut lagi dari jam 8 sampai pukul 4. Sekira demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.